Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di sinkronisasi data. Baik, kabar teman-teman gimana hari ini? Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Oke teman-teman, di sini sedikit saya menginformasikan bahwa untuk ujian P3K itu di SSCN itu lokasi atau apa sesinya ya, sesi tanggal berapa itu belum ada ya. Sebetulnya kita langsung saja ke seperti misalkan saya ada di daerah Kabupaten Sukabumi ya, kita masuk saja ke bagian ya penerimaan P3K itu ya, websitenya atau mungkin dari instansi kabupaten atau daerah tersebut itu biasanya sudah ada ya teman-teman ya. Jadi di situ jenisnya itu pemberitahuan, surat pemberitahuan bahwa kita ditempatkan di lokasi yang sudah kita pilih ya. Tapi kan tanggal dan harinya itu kita nggak tahu ya. Kalau di SSCN kan kita kalau kita cetak surat itu tidak disertakan untuk lokasi apa, untuk jam berapa ya, hari apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung saja ke instansi pemerintah daerahnya ya, maksud saja ke website, di situ cari dan nanti di situ akan ada informasi eh, waktu ya, waktu dan sesi berapa yang akan kita peroleh gitu, atau tempatnya juga gitu ya. Nah seperti misalnya saya ini kan di daerah ya, ada di daerah, maka saya masuk ke website atau instansi yang ada membuka lowongan P3K itu. Nah mungkin itu aja informasinya teman-temannya, karena memang kemarin saya nunggu juga gitu kan, nunggu untuk hari apa, tempat waktunya di mana ya, atau waktunya jam berapa ya, atau mungkin sesinya sesi 1, sesi 2 atau sesi 3 kita ujian cat itu gitu. Nah mungkin itu saja teman-teman informasinya. Ya mudah-mudahan tahun ini kita bisa lolos semuanya, amin. Baik teman-teman, ada beberapa informasi juga nih untuk P2 ya. Kalau P1 dan P2 itu mungkin P1 itu sudah passing grade waktu tahun kemarin ya. Waktu tahun kemarin di sini ada salah satu informasi juga dari salah satu website lah ini ya. Nah, seleksi PPK Guru 2023 diprioritaskan bagi guru honor kategori P1. Jadi P1 ini sudah ikut ya, sudah ikut waktu seleksi 2022 kemarin ya, teman-teman ya. Dan yang mempunyai lolos passing grade. Nah, sedangkan yang P2 guru honor K2 ya, yang kemarin itu mungkin belum sampai diangkat atau apa ya, dikategorikan menjadi K2. Nah untuk P3 itu guru honor yang berstatusnya kita honor di negeri nih ya, dengan pengabdian itu 3 tahun atau lebih, yang pastinya ini terdaftar juga di Dapodik ya, selama 3 tahun berturut-turut kita honor di negeri itu masuknya ke P3. Sedangkan yang P4 itu guru honor lulusan PPG dengan masa pengabdian di bawah 3 tahun dan tercatat di Dapodik. Jadi teman-teman perlu diingat ya, kalau dulu itu kan ya sama aja ya, P4 itu di ya istilahnya guru yang swasta ya. Yang ada di swasta itu terdaftar di Dapodik tapi selama 3 tahun. Jadi kalau misalkan 1 tahun baru tahun kemarin misalnya nih 2022, tahun ajaran 2022 2023 kan baru 1 tahun tuh. Jadi kayaknya dia tidak terjaring untuk P4 ini gitu. Jadi di sini kan standarnya di bawah 3, pengabdiannya di bawah 3 tahun ya. Jadi pengabdiannya di bawah 3 tahun itu
Ya bisa juga sih, kalau di bawah 3 tahun bukan di atas 3 tahun itu tercatat di Dapodik saja, itu sudah bisa mengikuti ya, yang masuknya ke P4 ini. Lalu kemarin juga ada informasi juga ya teman-teman ya, menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK ya, Nunuk Suryani, Ibu Nunuk ini menjelaskan bahwa peserta seleksi PPK Guru 2023 kategori P1 tidak diharuskan menjalani tes kembali. Wah, luar biasa ya teman-teman, kan emang udah passing grade mungkin tahun 2022 kemarin kan udah passing grade tapi penempatannya belum gitu. Nah, di sini sudah menjelaskan mereka hanya perlu mendaftar seleksi PPK 2023 untuk buat akun dan tinggal menunggu penempatan. Jadi yang P1 ini tinggal hanya menunggu penempatan saja karena memang mungkin yang belum terjaring untuk penempatan ya. Jadi selamat bagi P1, hanya mendaftar akun saja. Ya mungkin pendaftaran akun ini takutnya dia ada yang keluar mungkin di sekolah tersebut atau juga ada yang meninggal dunia ya. Jadi istilahnya itu mendaftar apakah aktif atau tidak lah ya untuk P1 ini. Jadi wajibkan untuk mendaftar saja ya. Lalu jadi tes PPK Guru 2023 akan diikuti oleh pelamar dari kategori guru honor P2, P3 dan P4. Jadi P1 enggak ya. Tapi P2 dan P3 ini yang tadi yang saya sebutkan, P2 itu K2 ya, kategori K2 itu ikut serta juga untuk mengikuti ujian. Dan P3 sama juga ya. Dan P4 juga yang guru swasta mungkin ya yang sudah terjaring di Dapodik itu juga mengikuti tes. Jadi khusus bagi para pelamar P3 PPK Guru 2003 kategori P2 dan P3 ini ya akan menjalani tes yang menggunakan sistem situational judgment test. Wah, ini kabar baru juga nih ya. Teknisnya itu mungkin itu menggunakan sistem situational judgment test atau SJT ini teman-teman ya. Dan selain juga soal-soal observasi. Jadi yang P2 dan P3 ini akan menjalani tes yang menggunakan sistem situational judgment test atau SJT. Selain juga soal-soal observasi. Ini perlu diingat teman-teman ya. Jadi mungkin teknisnya mungkin ya, yang teknisnya itu tidak lagi menggunakan atau tidak lagi soal-soalnya itu mungkin tidak mengacu ke standaritas pendidikan kita gitu, keahlian kita gitu ya. Kalau tahun kemarin kan ada tuh misalnya saya guru TIK, berarti saya harus mempelajari mungkin keilmuan di bidang teknologi tersebut gitu. Tapi untuk 2023 kalau saya baca di sini itu hanya menggunakan sistem situational judgment test SJT dan observasi ya teman-teman. Ini khusus untuk P2 dan P3. Ini perlu diingat teman-teman ya. Nah, ini juga tahun 2022 pelamar PPK Guru P2 dan P3 hanya dites dengan soal observasi saja ya. Yang P2 dan P3 kemarin tuh tahun 2022 hanya dites dengan observasi. Dan sedangkan tahun ini tes CAT BKN juga tesnya bukan pengetahuan ya kan tuh ya. Jadi tesnya bukan pengetahuan tetapi pada SCT yang lebih membahas proses pembelajaran, mungkin observasi gitu kan ya teman-teman ya, atau mungkin cara belajar yang baik, ada permasalahan di kelas ya, itu mungkin kita sedikit kita pelajari lah ya. Itu kata Nunuk, Ibu Nunuk dikutip dari siaran resmi di situs web GTK Kemdikbud. Lanjut lagi teman-teman, materi tes
Situational Assessment Test ya selama ini diujikan pada peserta UKKJ ya, uji kompetensi kenaikan jenjang. Oh iya, jadi tes ini sebetulnya untuk di peserta UKKJ ya, yang biasanya diujikan ya, tapi sekarang PK sekarang ini tahun 2023 itu menggunakan tes SCT ini ya, gitu teman-teman. Terus apalagi ya, isi materi tesnya itu adalah soal pilihan ganda yang berkaitan dengan cara guru merespons berbagai situasi termasuk di kelas maupun lingkungan sekitar. Ya teman-teman, jadi materi tes SCT ini kisi-kisinya itu ya teman-teman ya. Ya sebagian itu merespon berbagai situasi ya termasuk di kelas maupun lingkungan sekitar. Dan P4 sekarang, adapun materi tes PPK Guru 2023 bagi pelamar kategori P4 meliputi ujian CAT ya berkaitan dengan kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan tes wawancara. Khusus untuk pelamar bersertifikat pendidik akan mendapat afirmasi kompetensi teknis itu 100% ya, seperti tahun kemarin ya teman-teman ya. Jadi yang guru yang P4 yang mempunyai sertifikat pendidik itu sudah otomatis mendapatkan afirmasi ya, jadi dia langsung teknisnya itu 100%. Jadi ya hanya manajerial ya, sosiokultural, dan tes wawancara itu ada 3 ya, manajerial, sosial, tes wawancara, dan teknisnya itu udah dianggap 100% ya teman-teman ya. Jadi udah lolos lah yang teknisnya itu. Jadi teman-teman tinggal yang P4 nih ya teman-teman ya, manajerial, sosiokultural, dan tes wawancara. Jadi itu aja teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat atau sekarang yang akan belajar untuk teknis yang sudah dapat serdik ya, usahakan kita memahaminya lebih jauh itu yang tadi itu yang manajerial, sosiokultural ya, wawancara, itu saja teman-teman ya. Jadi yang sudah serdik ya fokus aja ya yang ketiga itu gitu. Jadi yang teknisnya kan udah ada afirmasi nih gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman, nanti untuk video selanjutnya kita coba contohnya gimana sih, contoh untuk soal SCT ini gitu kan. Kita nanti bahas untuk video selanjutnya. Terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya mudah-mudahan teman-teman yang sedang melaksanakan ujian ya, atau yang akan menghadapi ujian, kita diberikan kesehatan dan pastinya semuanya apa yang diharapkan oleh kita semua sebagai pendidik ya, kita bisa ya, sebelum kita sebagai seorang pendidikan kita sudah asam manis ya, dalam kehidupan di dunia pendidikan kita sudah tahulah dah apa yang kita alami setiap hari ya, apalagi kalau sudah usia atau sudah pengalaman pekerjaannya itu udah puluhan tahun ya, udah belasan tahun ya. Jadi mungkin soal SCT ini bisa kita jadi pengalaman-pengalaman kita yang lalu itu bisa terlihat lah di soal-soal SCT ini teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.